Tradisi, budaya, nilai-nilai luhur, pariwisata, dan keindahan alam semua terdapat dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktanya 9 dari 10 bentang alam di dunia terdapat di Yogyakarta. Sebuah anugerah yang tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia atau bahkan dunia. Salah satu bentang alam yang menjadi daya tarik yaitu bentang alam kepesisiran. Bentang alam pesisiran memiliki pantai sebagai objek unggul di Yogyakarta. Terbentang panjang di selatan Pulau Jawa, objek ini diminati dan digemari oleh seluruh kalangan. Memiliki berbagai macam pilihan dengan keunikannya masing-masing. Pemandangan indah, akses yang mudah, serta harga terjangkau menjadi pesona pantai di Yogyakarta. Jan mancing wis sampai akeh banget iki. Kayak apa kayak? Oke. Sampah botol beling. Alah, ning yo. pantai. Ki apa meneh iki? Sampah apa meneh iki? Sampah botol plastik. Kayak apa kayak? Jancuk. Iki lak yo. Kondom. Piye to iki? Meh mancing wae sampai warna-warna kok ngene. Ya, wah, Jan. Iki ketoke cocok iki nggo mancing iki. Gas. Yuk. Gas tenan ta? Gas. Gas Mancing lur. yuk. Mancing. Bro, entuk bro. Wih, oleh. Oleh Sampah. sandal. Lah, mancing aduh-aduh entuke sendal. Iyalah lah, ngel. Wis Jan, Yo, mancing meneh yo. mancing meneh. Yo. Bro, apa iki, bro? Wih, entuk, bro. Wah, kayak Gede. gini. Lah elah. Malah oleh celono cawet. Malah cawet. Piye iki suwe-suwe mancing cawet. Alah. Ra masuk. Jan. Wah, apa iki? Apa iki? Yuk. Terus. Wah, Terus. lah. Wah, jebule malah tas. Peng telu lho. Mancing ra ono, ya ini lain entuk apa-apa. Sampah terus peng telu. Jan. Wis yo, diresik-resiki sampah-sampah sik mau yo. Yo diikuti sisan Bali, Wis ra sida mancing ya entuke sampah terus. malah emosi sing kepancing. Wis Jan. Yo, balik. Yo Bali. Yo Bali. Jan. Ra entuk apa-apa. Pantai memiliki potensi yang besar, khususnya bidang pariwisata. Sekitar 52% pendapatan domestik regional bruto disumbangkan oleh sektor pariwisata dan merupakan penyumbang terbesar di Yogyakarta. Namun, keindahan alam pantai terancam. Kerusakan alam, pencemaran lingkungan, serta bencana menjadi ancaman bagi eksistensi dan keberlanjutan pantai. Singkatnya, sejuta potensi pantai juga terancam.
Ancaman tersebut berasal dari alam dan tidak bisa kita kontrol. Namun beberapa di antaranya berasal dari ulah manusia, salah satunya sampah. Ancaman sampah inilah yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Kompleksnya isu sampah pantai dan semakin tidak terkendalinya sampah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Upaya untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan pantai perlu dirintis dan disebarluaskan. Salah satu yang harus dilakukan adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan jika pemantauan sampah pantai dilakukan dengan baik. Proses pemantauan sampah pantai perlu dilakukan langsung di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan pengelolaan lingkungan kepesisiran. Jadi teman-teman, besok kita akan ke lapangan untuk pengambilan sampel sampah pantai. Jadi kita akan memonitoring kondisi sampah pantai yang ada di Pantai Cemara Sewu di Bantul sana, gitu ya. Siap Pak, alat-alat juga sudah saya siapkan, insya Allah besok tinggal gas Pak. Sip, oke. Oke, jadi sesuai yang sudah kita bicarakan kemarin ya, kita hari ini akan mengambil sampel sampah pantai. Jadi kan sampah pantai itu kan sebagai salah satu bagian dari sampah laut itu ya, ada sampah pantai itu yang di wilayah di antara surut terendah hingga pasang tertinggi. Kemudian ada juga sampah terapung. Sampah terapung itu kalau di permukaan sampai kira-kira kedalaman 2 meter gitu ya. Kemudian ada juga sampah dasar laut. Di sampah dasar laut itu dia di kedalaman kira-kira lebih dari 4 sampai 5 meter gitu ya. Jadi karena kita ada di pantai selatan, jadi tidak memungkinkan kalau kita misalnya mengambil sampel sampah terapung dan sampah dasar laut, maka kita ambil sampel sampah pantainya saja ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita nanti akan bikin transek sejauh 100 meter ya. Kemudian nanti kita bagi 20 meter, ada 5. Nanti kita pasang ini ya transeknya. Kita pasang transeknya, kemudian kita ambil sampel sampah pantainya untuk kemudian nanti kita hitung. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ukurannya berapa tadi Pak? Ini nanti ukuran transek yang pakai paralon ini kita 5x5 meter, tapi nanti ada tali yang oranye ini nanti itu akan membagi ukurannya 1x1. Jadi nanti akan ada 25 kotak dalam transek yang 5x5 meter itu. Tujuannya supaya nanti ketika kita mengambil sampel sampah pantai tidak ada yang terlewat. Jadi kita ambil satu persatu sesuai dengan ukuran 1x1 meternya itu. Itu ya kira-kira ya. Said that they don't got a future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry's won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine, got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. Red eyes while he said, don't you wanna have fun? Jadi kenapa kalau kita mengambil lokasinya di Pantai Cemara Sewu, karena ada beberapa syarat memang ketika kita mengambil lokasi untuk sampel sampah pantai. Pertama, itu dia pantainya terbuka gitu ya, tidak ada halangan. Kemudian tidak berada misalnya ada dermaga, ada jeti, karena supaya sampahnya itu dia tidak terhalang oleh dermaga, jeti dan seterusnya itu ya, penghalang-penghalangnya itu. Kemudian dia materialnya pasir atau kerikil masih bisa gitu kan. Pantai itu kan ada yang misalnya berlumpur,
atau mungkin berbatu itu nggak bisa kita ambil sampel sampah pantai di sana itu ya. Kemudian ada kemiringan lereng juga. Kemiringan lerengnya kita harus perhatikan. Kalau misalnya pantainya terlalu terjal, kita juga nggak bisa ngambil sampel sampah pantai di sana. Jadi kemiringan lerengnya misalnya yang datar hingga landai yang moderat lah, kita masih bisa ambil sampel sampah pantai di sana itu ya. Kemudian yang berikutnya di sana tidak ada aktivitas pembersihan. Ya kira-kira selama 3 bulan sebelum kita melakukan pengambilan sampel itu nggak ada aktivitas pembersihan, baik itu dari masyarakat maupun dari LSM atau dari aktivitas pemerintah lainnya, supaya sampel sampah pantai yang kita ambil itu juga masih natural gitu ya. Kemudian di lokasi tersebut juga tidak ada kira-kira habitat ekosistem pantai yang sensitif, misalnya itu adalah peneluran penyu misalnya, atau mungkin habitat ekosistem lain yang mungkin terganggu karena aktivitas kita mengambil sampel sampah pantai itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika nanti kita menentukan lokasi untuk pengambilan sampel sampah pantainya. Apa kuwi? Wah iki cocok tenan iki. Ono sing arep lomba congklak apa piye? Wah kok congklake gede banget njuk bentuke kotak apa iki? Ya parah nih. Wah niki mau ada lomba congklak. Mas niki jenengan nang jawirin ampun mlebet kotak niki lho. Oh ngapunten Pak, ngapunten. Niki badhe wonten lomba congklak napa niki? Wah, iki ya jenengane kurang info ngene iki. Waduh. Info Mas. Wah. Ini kita lagi ngambil sampel sampah pantai, Mas. Oh, sampah Jadi, pantai. Penelitian lho. Jenengan saking pundi kok ketoke angsal ikan kata niki. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Nah, niki badhe nganu iwak malah angsale niki, Pak, sampah, Pak. Apa niku? Tas. Wah. Kok macem-macem niku. Sandal. Kali Sendal, niki, Pak, terakhir. tas. Apa kuwi? Kondom, Pak. Wah, le. Lho jenengan niku lanang-lanang kok malah nggawoni kondom iki piye? Mboten, Pak, niki wau saking pantai, Pak. Wah, tenane. Tenan, Pak, saestu niki. Wah, jan. Iki nopo niki, Pak? Nama alatipun, Pak? Ya, ini transek biasa aja, Mas. Kita transeknya pakai paralon supaya kita juga ini bisa dipakai lagi untuk monitoring tiap tahunnya gitu. Jadi kan ini kita pengambilan sampah paten ini kan tidak cuma sekali, kita lakukan dalam 1 tahun itu 2 musim. Jadi saat musim timur ya, ketika misalnya angin dominan dari selatan, dan juga saat musim barat gitu. Jadi 2 musim tiap tahunnya kita ambil sampel setiap tahun supaya kita lihat perkembangannya tuh seperti apa setiap tahunnya, apakah sampel sampah pantainya tuh semakin sedikit atau malah semakin banyak gitu loh. Oh. Ji. Wah. Ini, Bro. Menarik nih. Tahu aku. Oh, monggo, boleh aja. Boleh. Cok. Gas. Ini rano bayarannya loh ini. Wah, sane mawon, Pak. Wis. Tenan loh ya. Nggih, Pak. Pripun iki, Pak? Mau nyoba apa ini? Boleh, Pak. Nah, monggo nanti ya kita coba yang kotak ini ya. Nanti jenengan berdua serok pasir sama sampah-sampahnya ini ya, saya kira-kira sampai kedalaman 3-5 cm lah, 3-5 cm dari permukaan, diserok, kemudian nanti dimasukkan ke ember itu ya, nanti disaring ke sana. Jadi nanti kita pisahkan sampelnya itu jadi sampel yang makro. Makro itu dia ukurannya kira-kira 0,5 sampai 2,5 cm, dan juga sampel sampah yang meso. Meso itu yang 2,5 di bawah 0,5 cm seperti itu ya. Monggo silakan ini coba, monggo. Siap. Semuanya ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kotak-kotaknya itu. Siapa? Gentenan. Yoi. Oh, ora mung tengah-tengok wae. Iya iki, Pak, kan melu ngewangi, Pak. Ning jero ngono lho. Oh, kurang jero tuh, Pak? Iya toh. Oh, siap. Sampai 5 cm. Oh, 5 cm. Heeh.
Wah, wis resik saiki. Nah, wis penuh. Kalau udah penuh gini nanti tinggal disaring keayakannya gitu ya. Oh, Nih siap, Pak. silakan embernya. Nah, ini ditaruh sini semuanya nanti biar diayak sama mas-mas mahasiswanya nih. Oh, siap. Yo. Nah, ini nanti kalau sudah diayak gini, nanti tinggal diambil sampelnya. Ini misalnya, tapi kita cuman ngambil ini ya, sampel sampah yang dia dari aktivitas manusia. Jadi misalnya serasah-serasah bambu ini kita nggak ambil. Jadi kita bisa singkirkan gitu. Nanti kita ambil sampelnya misalnya sendal ini ya. Kemudian plastik. Nanti dimasukkan ke tempat. Kemudian ini itu ya untuk sampel sampah makronya seperti itu. Mas minta tolong diayak lagi nih sampai bersih ya. Kalau ini sampel sampah makronya udah, sekarang tinggal ambil tempat lain untuk kita ngambil sampel sampah mesonya gitu ya. Ini beberapa masuknya ke ini sampah makro ya, karena ukurannya kan besar, jadi kita bisa masukkan di sini. Kalau yang sampah-sampah mikro itu kan yang kurang dari 0,5, nanti kita bisa lihat lagi, misalnya yang kecil-kecil seperti ini, pecahan kaca, pecahan bening ini kita masuk ke sampah meso gitu ya. Tapi kalau ini kan dia ukurannya lebih dari kena tinggi, jadi kena jatuh kita tetap masukkan ke level sampah ke. Ini sampahnya banyak gini loh. Ini Pak, botol barang ini. Dulu ada kulit juga Pak. Ada sandal walah. Wah, ini hasil kita memulung kemarin, hasilnya lumayan juga ini. Iya Pak. Iya, Pak. Ada macam-macam nih jenis sampahnya Pak. Ada apa aja kira-kira ini? Ada plastik, styrofoam, sol sandal. Oke ya, jadi nanti kita habis ini kita coba timbang sampahnya untuk masing-masing jenis sampah seperti apa beratnya. Kemudian kita juga nanti klasifikasikan. Kita nanti akan pisah-pisahkan gitu ya. Misalnya sampah plastik, kemudian sampah busa plastik, ada kaca keramik misalnya, kemudian ada karet tadi itu ya. Nanti kita klasifikasikan per tipe sampahnya gitu ya. Yuk kita hitung satu-satu ya sampahnya ya. Siap Pak. Berapa itu beratnya nih? 99,2 Oke, ini berarti ukurannya apa ini? ukurannya Makro ya ini ya, sampah makro ya. Ini transek berapa kemarin? transek B Pak. Transek B, berarti kita masukkan di kolom transek B yang makro ya. Ini tipenya karet, kemudian kodenya RB02 itu ya. Kemudian dia masuknya sol sandal dan sepatu. Kita masukkan di sini beratnya 99,2 gram. Oke. Oke, jadi nanti kalau kita sudah timbang semua sampahnya ini, kan kita masukkan ke form Excel yang tadi, ya toh. Kita masukkan beratnya sesuai dengan tadi ukurannya sampah makro atau sampah meso untuk masing-masing jenis tipe sampahnya. Nanti kita bisa visualisasikan tuh, misalnya kepadatan sampahnya berapa per meter persegi, kemudian misalnya jenis sampah yang paling banyak di sana apa gitu ya. Nanti kita bisa buat peringkat sehingga ketahuan kira-kira kalau misalnya di Pantai Cemara Sewu itu dia tipe sampahnya seperti apa yang paling banyak gitu. Nanti kita bisa jadikan itu sebagai masukan ke pengambil kebijakan, kira-kira ini yang banyak sampah plastiknya, berarti harus program-programnya seperti apa. Kita kan punya rencana aksi nasional untuk pengurangan sampah plastik di 2025 seperti itu. Jadi nanti dari hasil yang kita dapatkan dapat dianalisis berarti Pak, sampah pantai itu berasal dari mana saja sumbernya. Oh bisa juga Mas, kita kan dari melihat jenis sampahnya itu kan, kayak misalnya sandal gini seperti ini kan pasti dari aktivitas manusia gitu kan. Kemudian kita tadi nemuin misalnya botol minuman, kemudian tempat makan yang styrofoam itu kan berarti dari aktivitas apakah itu mungkin dari pariwisata atau mungkin dia itu dari sampah domestik yang dibuang ke sungai kemudian mengalir ke pantai gitu kan. Kan ada tahu sendiri kita di pantai di Bantul itu
Sungai Progo itu sebagai salah satu sungai yang dia masuk 20 besar sungai penyumbang sampah plastik terbesar sedunia. Siap Pak, berarti nanti kita bisa menganalisis dan juga mengetahui sumbernya berdasarkan hasil yang kita dapatkan. Jadi permasalahan terkait dengan isu sampah laut ini sudah menjadi perhatian dunia internasional sejak tahun 2011. Saat itu diadakan konferensi di Honolulu tahun 2011. Nah, kemudian isu sampah laut ini terus berkembang, terus menjadi perhatian sehingga tahun berikutnya pada tahun 2012 seluruh negara-negara di dunia mereka berkomitmen untuk membentuk suatu konsorsium bernama Global Partnership on Marine Litter ya. Jadi tahun 2012 di Rio seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia, kita mulai tahun 2017 kita sudah berkomitmen untuk turut serta dalam program penanganan sampah laut yang itu dibuktikan tahun berikutnya 2018 kita menyusun namanya Rencana Aksi Nasional terkait dengan penanganan sampah laut, di mana kita punya target di tahun 2025 terkait jumlah sampah laut yang ada di wilayah kepesisiran di Indonesia ini berkurang hingga 70%. Kalau kita bicara di Yogyakarta, sejak tahun 2019 kami di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada telah bekerja sama dengan Direktorat Pengendalian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Wali Data Sampah Nasional. Kita bekerja sama untuk melakukan monitoring ya penanganan sampah laut yang ada di pesisir selatan Yogyakarta ya, dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan tahun ini 2023 kita melihat bahwa dalam perkembangannya memang di wilayah selatan Yogyakarta itu didominasi oleh sampah plastik seperti itu ya, sampah plastik yang itu berasal dari aktivitas manusia. Nah, tentu saja aktivitas sampah plastik dan jumlah sampah plastik yang cukup banyak di pesisir selatan Yogyakarta ini perlu penanganan yang serius. Tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi juga termasuk juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, karena penanganan sampah laut tadi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya merupakan program nasional, sehingga kita punya target 2025 bagaimana caranya jumlah sampah laut yang ada di wilayah pesisiran berkurang hingga 70%. Jadi kalau di Yogyakarta dari tahun 2019 kita sudah bekerja sama dengan Direktorat Pengendalian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut. Kita memantau kondisi sampah laut yang ada di wilayah pesisir Yogyakarta. Bisa kita lihat bahwa memang dari hasil penelitian kami yang dominan itu sampah plastik. Ini bisa kita lihat contohnya ya, kemudian ada sampah plastik lagi, sedotan termasuk sampah plastik juga, sampah plastik. Nah ini juga tentu saja perlu mendapatkan perhatian yang cermat ya dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi dan tentu saja pemerintah pusat, karena bagaimanapun ini adalah program nasional. Tadi sudah saya sampaikan kita punya rencana aksi nasional bagaimana penanganan sampah laut ini jumlahnya bisa berkurang setidaknya sampai 70% pada tahun 2025. Kalau di Yogyakarta kita tahu sudah banyak wisata pantai ya di Yogyakarta. Nah sekarang kita bisa milih apakah kita akan bermain di pantai yang bersih atau pantai yang kotor. Monggo, terserah Anda. Bro, pantainya saya wis resmi. Wah, enek ngene iki iwake lho akeh nek kudune. Nek wis diberseni harapane ramung entuk sampah meneh, tapi entuk iwak tenanan. Nah, bener sih. Wis yo, gas. mancing, Gas. Bro. Entuk bro. Entuk i. Wih. Iwak. Wah. Akhirnya bro. Bro.